Bahkan gue lagi suka banget pakai setup kayak gini, ada PC, terus ada monitor, ditambah ada Samsung Tab, dan ada floating keyboard juga. Setup yang lebih portable dan lebih enak aja gitu multitasking buat gue pribadi. Dan ternyata cukup powerful. Gue pakai Samsung Tab ini di-combine sama PC Windows, karena mereka itu bisa connect, bisa dijadiin display extension, atau bahkan mirror dari si tab ini ke PC yang lagi gue nyalain. Dan bahkan keyboard si tab ini tuh bisa operate Windows-nya langsung, dan bisa copy paste juga, itu sangat ngebantu sih. Jadi gue ini lagi pakai Samsung Tab S9 FE. Gue nggak akan bahas fokus ke tabnya sih ya, tapi gue lebih ke ngebahas productivity yang lagi gue lakuin selama pakai Samsung Tab ini plus floating keyboardnya. Karena kalau nggak ada keyboard ini jujur gue nggak bisa kerja pakai si Samsung Tab ini sih. Jadi Samsung Tab-nya malah untuk entertainment aja. Ya kecuali kalau kalian emang fokusnya ke Illustrator, si Samsung Tab ini tuh udah dapat S Pen-nya dan ini sangat powerful banget sih. Tapi hal yang paling powerful buat gue pribadi adalah Samsung Dex-nya di Samsung Tab ini. Ini bikin experience pakai Tab itu rasanya pakai PC portable atau pakai laptop. UI UX-nya juga dibikin mirip banget desktop. Terus shortcut juga mirip-mirip kayak di Windows ya. Tinggal operate aja semuanya lewat keyboard dan kursor di trackpad-nya ini. Jadi bisa bikin kayak multi window, split window, buka app, atau search bisa pencet logo yang kayak Windows di keyboard ini. Jadi mirip banget lah kayak pakai desktop biasa gitu, kayak desktop Windows. Jadi beneran kepake banget untuk kombinasi tab sama keyboard kayak gini untuk gue pribadi. Tapi sayang sih ya, tab ini tuh Type-C-nya belum support untuk DisplayPort. Jadi kayak gue pakai monitor yang bisa langsung support sama Type-C, dicolokin ke tab ini tuh nggak bisa, cuma untuk ngecharge aja. Jadi kalau misalnya gue pengen mirror ke monitor ya harus nyalain PC-nya dulu, baru di wirelessin ke sini, dan tentunya itu akan ada delay dan kayak sedikit nge-lag lah kadang kalau bandwidth-nya terlalu gede. Kayak gue nonton YouTube itu jadi pasti lebih nge-lag dibanding buka browser biasa. Tapi sekedar untuk extend layar ini emang kepake banget kalau misalnya gue lagi pakai si PC ini kerjanya, terus gue bisa jadiin tab ini sebagai secondary layar gitu, jadi dia extend ke sini bisa. Terus gue pakai keyboard si tab ini aja langsung connect ke PC juga. Itu sangat-sangat ngebantu multitaskingnya. Dan by the way juga keyboard ini tuh bukan punyanya si Samsung, tapi ini tuh merek dari Mills, yang justru gue jujur aja ya lebih suka tampilan si floating keyboardnya Mills ini dibanding punyanya Samsung gitu. Karena Samsung bukan yang floating modelnya. Yang floating kayak gini tuh membantu untuk dia itu bisa lebih tinggi dan pandangan juga lebih enak ya, nggak terlalu nunduk jadinya. Sistemnya juga ini magnetik, lepas pasangnya gampang banget dan ini super kuat. Beda cara koneksi ini aja sih ya, kalau yang punya Samsung itu kan pakai pin yang di bawah sini ada 3. Sementara kalau ini tuh pakai Bluetooth. So jadi di Mills floating keyboardnya itu ada baterai yang udah built-in dan ini rechargeable. Gue udah pakai ini sekitar 5 hari dan pemakaian seharian itu kurang lebih 4 jam ya. Dan belum mati sih, gue nggak tahu ini tinggal berapa persen lagi, karena kalau gue cek di Bluetooth kan biasanya kelihatan ya. Ini enggak, gue nggak tahu kenapa. Dengan catatan juga pemakaian gue ini backlit-nya gue nyalain paling redup aja, terus warna putih. By the way memang keyboard ini tuh udah ada backlit-nya, bisa diatur beberapa warna, ada RGB juga. Tapi ya tentunya gue pakai yang warna putih aja. Jadi kalau misalnya kalian suka kerja yang agak remang-remang, redup-redup, ya ini bisa kepake biar lebih kelihatan gitu keyboardnya. So far secara koneksi ini aman banget, Bluetooth-nya nggak ada putus-putus, nggak delay-delay juga, stabil aja gitu, dan responsif. Cuma satu hal aja sih ya yang gue notice ketika kita scroll pakai touchpad-nya ini nggak sesmooth kalau misalnya langsung pakai tangan. Padahal Samsung Tab ini tuh udah 90 Hz untuk refresh rate layarnya. Gue rasa sih touchpad ini resolusinya itu nggak terlalu tinggi, jadi setiap kita gerak itu ngebacanya nggak terlalu smooth lah. Tapi secara fungsi ini oke, nggak ada masalah, responsifnya masih dapet, kliknya juga enak, gestur-gesturnya juga ini aman banget. Secara fisik, desain floating keyboard ini tuh no debat, bagus banget, elegan, mewah, kelihatan jadi perfect dan match aja gitu dikombain sama si Tab ini yang emang desainnya juga udah oke dari sananya. Materialnya mostly soft touch gitu, enak surface-nya. Untuk yang salah ini solid banget, gak wobble sama sekali. Walaupun ini emang gak bisa dibuka satu tangan gitu ya, tapi ini udah oke aja. Kondisi kalau ketutup semuanya rapet. Tinggi keyboardnya emang ini dibikin sejajar ya sama sekelilingnya dia. Dan anyway kita juga dapat cover untuk si keyboardnya biar nggak berdebu. Terserah mau dipakai atau enggak. Gue pribadi sih nggak dipakai karena ngaruh ke feel typingnya aja. Jujur aja termasuk keyboard membrane low profile yang enak typing feel-nya. Buat gue pribadi paling penyesuaian layout aja karena agak aneh ya untuk backspace-nya untuk gue pribadi, dan nggak ada escape juga di sini. Dan gue ada sedikit kendala sama row yang paling atas ini karena persis ada di bawahnya si tab.
kalau tab ini dibuka dan di tilt sampai full ya, karena ini kan bawahnya kayak sempit gitu, sementara tangan gue lumayan gede. Jadi mungkin ya agak sedikit ke pentok gitulah atasnya. Untuk touchpad, surface-nya ini enak banget, udah sekelas touchpad laptop-laptop sekarang, support multi gesture juga yang tadi gue sempat mention. Tapi sayangnya di sini kalau gue notice touchpad-nya belum ada palm rejection. Jadi untuk tangan kayak gue yang lumayan gede, kalau ngetik-ngetik itu suka kepencet, jadinya kursornya pindah-pindah. Solusinya sih kalau gue tinggal matiin aja ya si touchpadnya ini kalau misalnya mau ngetik dalam jangka waktu yang lama gitu, biar nggak kegeser-geser. Kalau misalnya mau pindah-pindah kursornya, ya bisa pakai sentuhan layar aja gitu. Untuk function key, ini udah lengkap, multimedia control, brightness, screenshot udah ada juga. Satu lagi yang harus kalian perhatian di keyboardnya itu nambahin bobot ya, sekitar 600-an gram kalau dibawa-bawa. Jadi total sama si Samsung Tab S9 FE ini ada di 1,1 kg. Tapi gue pribadi sih masih enjoy, masih bisa dibawa kemana-mana, masih enak juga. Memang lebih tebel juga rasanya, tapi gue sih nggak masalah karena secara fungsi ini oke-oke aja. Secara harga tentu floating keyboard ini lebih murah dibanding punyanya si Samsung. Dan mereka juga ada satu varian yang buat iPad ya, itu gue pakein di iPad Air Gen 5, bisa, ukurannya mantap, match banget. Dan anyway ini yang 11 inch, ada yang varian 13 inch-nya juga. Jadi ya kalian tinggal cek aja compatibility-nya itu sama ada beberapa Samsung Tab lainnya juga. Jadi kalau kalian tertarik sama si Mills floating keyboard untuk Samsung Tab, gue udah taruh linknya di description box. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.